Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang pengantin baru ditinggal di terminal, ternyata dijual suami. Kisah nyata sangat tragis seorang gadis yatim piatu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Melati. Sejak kecil, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya memeluk seorang ibu atau bersandar pada bahu kokoh seorang ayah. Status yatim piatu yang kusandang sejak usia 7 tahun memaksaku tumbuh menjadi wanita yang mandiri, namun sekaligus menyimpan lubang besar di dalam hati, sebuah kerinduan mendalam akan sebuah tempat yang bisa kusebut rumah. Bertahun-tahun aku berjuang sendirian, mengais rezeki di kota besar, sampai akhirnya takdir mempertemukanku dengan Mas Romi. Bagi gadis sebatang kara sepertiku, kehadiran Mas Romi bagaikan oase di tengah padang pasir. Dia adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa berharga. Hari itu, suasana kamar pengantin yang sederhana masih menyisakan aroma harum bunga melati yang dipajang di sudut ruangan. Aku duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku yang mengenakan kebaya putih sederhana. Di jari manisku, sebuah cincin emas melingkar dengan indah. Pernikahan kami baru saja digelar kemarin pagi secara saksama dan hikmat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada ratusan tamu undangan, hanya ada beberapa tetangga dan pihak kawa yang menjadi saksi. Namun, bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena akhirnya ada seseorang yang bersedia menjadi pelindung dan imam dalam hidupku. Melati. Sebuah suara bariton yang lembut memecah lamunanku. Mas Romi berjalan mendekat, lalu berdiri di belakangku. Kedua tangannya perlahan turun menyentuh pundakku, memberikan pijatan lembut yang seketika membuat hatiku menghangat. Lewat pantulan cermin, aku bisa melihat senyum manisnya yang selalu berhasil membuat dadaku berdesir. Kenapa melamun? Istriku? Apakah kamu tidak bahagia menikah dengan pria miskin sepertiku? Tanyanya dengan nada bergurau, namun terselip kelembutan yang teramat dalam. Aku segera membalikkan badan, memegang kedua tangannya dengan erat. Mas, jangan bicara seperti itu. Aku tidak pernah peduli dengan harta. Bisa menjadi istrimu, didengar keluh kesahnya, dan memiliki seseorang untuk bersandar setelah bertahun-tahun sendirian itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku sangat bahagia, Mas, sangat bahagia. Mas Romi tersenyum, lalu mengecup keningku dengan lembut. Kecupan yang terasa begitu tulus, hingga aku memejamkan mata, menikmati setiap detik kebahagiaan yang baru pertama kali kurasakan seumur hidupku. Di dalam hati, aku berjanji akan menjadi istri yang berbakti, yang akan selalu mendampinginya baik dalam suka maupun duka. Aku merasa dunia yang tadinya begitu dingin dan kejam, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan warna dan kehangatan. Sore harinya, Mas Romi mengajakku keluar untuk berjalan-jalan di taman kota. Dia menggandeng tanganku dengan begitu erat, seolah-olah takut kehilangan diriku di tengah keramaian. Kami menikmati es krim bersama, duduk di bangku taman sambil melihat anak-anak kecil berlarian. Mas Romi bercerita tentang impian-impian masa depan kami. Dia mengatakan ingin memiliki rumah kecil dengan halaman yang luas, di mana aku bisa menanam bunga melati kesukaanku. Dia juga berjanji akan bekerja lebih keras agar kami bisa hidup berkecukupan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti simfoni yang indah di telingaku. Aku benar-benar terbuai, terbang tinggi ke awan oleh cinta dan harapan palsu yang ia tebarkan. Ketika malam mulai larut, kami kembali ke kontrakan kecil kami. Mas Romi tiba-tiba menggenggam tanganku dengan tatapan yang sedikit lebih serius, namun tetap diiringi senyuman hangatnya. Melati, besok pagi kita akan melakukan perjalanan jauh. Mas punya kejutan untukmu. Mas mau mengajakmu ke rumah saudara Mas di luar kota. Di sana, udaranya sangat sejuk, dan Mas juga berniat mencari peluang usaha yang lebih baik di sana untuk masa depan kita. Kamu mau, kan, ikut dengan Mas? Mendengar ajakan itu, mataku berbinar.
Pergi berbulan madu sekaligus memulai lembaran baru di tempat yang indah terdengar sangat sempurna bagi pengantin baru seperti kami. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, aku langsung mengangguk setuju. Aku merasa bahwa kemanapun Mas Romi melangkah, disitulah rumahku berada. Aku segera mempersiapkan pakaian terbaikku ke dalam koper, membayangkan betapa indahnya perjalanan yang akan kami tempuh esok hari. Aku tidur malam itu dengan senyuman yang merekah, tanpa pernah menyadari bahwa kebahagiaan yang sedang kunikmati ini adalah awal dari sebuah tragedi paling kelam dalam hidupku. Semua janji manis-manis itu hanyalah sebuah umpan, dan aku, gadis yatim piatu yang haus akan kasih sayang, telah masuk ke dalam perangkapnya dengan sukarela. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Semburat fajar di ufuk timur membawa kehangatan yang seolah merestui langkah kaki kami. Aku, Melati, terbangun dengan debaran jantung yang tak biasa, sebuah kombinasi antara rasa bahagia, antusias, dan harapan baru yang membubung tinggi. Di sampingku, Mas Romi sudah rapi dengan kemeja kasualnya. Senyumnya yang khas langsung menyapa pagiku, menghapus sisa-sisa kantuk yang masih menggelayut. Sudah siap, istriku? Perjalanan kita hari ini cukup jauh, jadi kita harus berangkat sebelum matahari terlalu terik. Ucapnya sembari mengusap lembut rambutku. Aku mengangguk cepat, menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Sepanjang hidupku, aku belum pernah bepergian jauh untuk berlibur, apalagi bersama seseorang yang kini berstatus sebagai suamiku. Dengan penuh semangat, aku memeriksa kembali koper kain yang berisi seluruh pakaian terbaik yang kupunya. Ada gaun-gaun sederhana yang kurawat baik-baik, serta beberapa helai jilbab berwarna cerah yang sengaja kupilih agar terlihat manis di depan suamiku. Aku ingin selalu terlihat cantik dan membanggakan di matanya. Sebelum melangkah keluar dari pintu kontrakan, aku sempat berbalik, menatap ruangan sempit yang menjadi saksi bisu awal pernikahan kami yang singkat. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang membuncah. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mengirimkan Mas Romi untuk mengakhiri masa kesendirianku. Bisikku dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca. Kami melangkah beriringan menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum yang akan membawa kami ke terminal utama kota. Sepanjang jalan, Mas Romi tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari jemariku. Bahkan, saat kami berada di dalam angkot yang sesak dan pengap, dia sengaja menggeser duduknya agar lebih rapat, seolah ingin melindungiku dari desakan penumpang lain. Perlakuan kecil namun syarat akan perlindungan itu membuatku merasa seperti seorang ratu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, menghirup aroma tubuhnya yang familiar, merasa bahwa dunia ini begitu aman selama aku berada di dekatnya. Mas, nanti di rumah saudaramu, apa yang harus aku lakukan? Apakah mereka orang yang kaku? Aku takut mereka tidak menyukaiku karena aku hanya gadis sebatang kara yang tidak punya apa-apa. Tanyaku pelan, menyuarakan sedikit kecemasan yang tiba-tiba singgah di benakku. Mas Romi terkekeh pelan, lalu mengecup pucuk kepalaku yang tertutup hijab. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Melati. Saudaraku itu orang yang sangat baik. Mereka justru sangat senang mendengar Mas sudah menikah. Mereka sudah menyiapkan tempat yang nyaman untuk kita. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, menjadi Melati yang manis dan penurut seperti sekarang. Mengerti? Mendengar jawaban yang begitu menenangkan, kekhawatiran yang sempat muncul langsung sirna tanpa bekas. Aku kembali tersenyum, menatap pemandangan kota yang perlahan berubah menjadi deretan pohon-pohon hijau di sepanjang jalan raya antar kota. Mas Romi kemudian mulai bercerita lagi tentang keindahan kota tujuan kami. Dia menggambarkan bagaimana hamparan kebun teh yang hijau, udara pagi yang menusuk tulang namun menyegarkan, hingga kuliner-kuliner hangat yang ingin ia belikan untukku sesampainya di sana. Setiap untayan kalimat yang keluar dari bibirnya terdengar begitu meyakinkan, penuh dengan detail yang membuat imajinasiku melambung tinggi. Aku benar-benar terhanyut ke dalam dunia fana yang sedang ia ciptakan khusus untukku. Di mataku, Mas Romi adalah perwujudan dari segala doa yang kupanjatkan di sepertiga malam selama bertahun-tahun sepi. Sekitar 3 jam perjalanan berlalu, bus akhirnya mulai memasuki kawasan pinggiran kota yang tampak asing bagiku. Laju kendaraan melambat, membelah kepadatan lalu lintas sebelum akhirnya berbelok memasuki sebuah gerbang besar bertuliskan terminal bus antar kota. Tempat itu begitu luas,
bising oleh suara mesin kendaraan, tebal oleh asap polusi, dan dipadati oleh orang-orang yang berlarian mengejar bus mereka. Kita sudah sampai di pemberhentian pertama. Melati. Ayo turun, kita harus berganti bus di sini. Ajak Mas Romi sembari berdiri dan mengambil koper kami di bagasi atas. Aku membetulkan letak jilbabku, lalu mengekor di belakang tubuh tegapnya. Begitu kaki kami menapak di aspal terminal yang panas, hawa gerah langsung menyergap. Namun, rasa lelah itu sama sekali tidak mengurangi binar kebahagiaan di wajahku. Aku menggandeng lengan kemeja Mas Romi dengan erat, berjalan menembus kerumunan orang, tanpa pernah menyadari bahwa terminal yang bising ini adalah panggung sandiwara terakhir yang disiapkan suamiku sebelum ia menyingkap topeng manisnya. Udara di dalam terminal terasa begitu menyengat kulit. Bau asap knalpot berbaur dengan aroma makanan dari warung-warung tenda di pinggiran peron. Aku, Melati, mengeratkan peganganku pada lengan kemeja Mas Romi. Riuh rendah suara kondektur yang berteriak menjajakan rute kota tujuan, ditambah hilir mudik calon penumpang yang membawa barang bawaan besar, sempat membuatku sedikit pening. Namun, setiap kali aku menoleh ke samping dan melihat wajah tenang suamiku, rasa cemas itu menguap begitu saja. Bagi gadis sebatang kara sepertiku, dia adalah kompas dan jaminan keamananku di tempat asing ini. Mas Romi membimbingku berjalan menuju sebuah deretan bangku panjang yang terbuat dari besi karat di sudut ruang tunggu. Tempat itu agak terhindar dari terik matahari, meski debu-debu jalanan tetap berterbangan ditiup angin sore. Melati, kamu duduk di sini dulu, ya? Istirahatlah, wajahmu kelihatan sangat pucat dan lelah, ujar Mas Romi dengan nada suara yang begitu lembut, sembari mengusap pelan pipiku. Aku tersenyum kecil dan mengangguk, lalu mendudukkan diri di bangku besi yang terasa hangat. Mas tidak ikut duduk? Perjalanan kita kan masih jauh. Mas harus membeli tiket bus lanjutan untuk kita dulu. Istriku. Antreannya sepertinya cukup panjang di loket dalam. Selain itu, Mas juga mau sekalian membelikanmu minuman dingin dan camilan di toko seberang sana. Kamu pasti haus, kan? Mas Romi memberikan alasan yang terdengar sangat perhatian. Dia bahkan sempat membenarkan letak jilbabku yang sedikit miring terkena angin. Sebuah gestur kecil yang selalu sukses membuat hatiku meleleh. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Ya, jangan lama-lama. Aku takut sendirian di sini. Ucapku jujur. Berada di tempat terbuka yang penuh dengan orang asing membuat naluri yatim piatuku sedikit waspada. Hanya sebentar, sayang. Paling tidak sampai 15 menit. Kamu tunggu di sini, jaga koper kita, dan jangan pergi kemana-mana sebelum Mas kembali. Mengerti? Pesan Mas Romi dengan tatapan mata yang mendalam. Saat itu, aku menangkap ada sesuatu yang aneh dari tatapannya, seperti ada keraguan atau kilatan yang tak biasa. Namun aku langsung menepis pikiran buruk itu. Bagaimana mungkin aku mencurigai suamiku sendiri yang baru saja menghalalkanku? Pikirku memarahi diri sendiri. Iya, Mas, aku akan tetap di sini. Jawabku mantap. Mas Romi memberikan senyuman terakhirnya, senyuman yang teramat manis, lalu berbalik dan berjalan menjauh menembus kerumunan orang. Aku memandangi punggung tegapnya yang perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca loket pembayaran tiket. 10 menit pertama berlalu. Aku duduk dengan tenang, memeluk tas kecilku di pangkuan sementara koper kain kami berada tepat di samping kakiku. Untuk mengusir rasa bosan, aku memperhatikan interaksi orang-orang di sekitarku. Ada seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya, ada sepasang suami istri tua yang saling berbagi air minum, dan ada pula sekelompok pedagang asongan yang menawarkan tahu Sumedang. Menyaksikan semua itu membuatku membayangkan masa depanku bersama Mas Romi. Aku tersenyum sendiri, membayangkan beberapa tahun ke depan. Mungkin kami akan kembali ke terminal ini dengan menggendong seorang anak, melakukan perjalanan mudik seperti keluarga-keluarga bahagia lainnya. Namun, waktu terus merayap. 15 menit yang dijanjikan Mas Romi telah lewat. Kini, jarum jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan waktu 30 menit sejak kepergiannya. Udara terminal yang tadinya terasa hangat kini mulai mendingin seiring dengan matahari yang perlahan turun ke kaki langit, menyisakan semburat warna jingga yang temaram. Rasa gelisah mulai merayap di dadaku, perlahan namun pasti.
Aku mulai menegakkan posisi dudukku, mengedarkan pandangan ke segala arah, mencari-cari sosok pria berkemeja kasual yang amat kukenal itu. Setiap kali ada pria dengan postur tubuh mirip Mas Romi berjalan mendekat, jantungku berdegup kencang karena berharap itu adalah dia. Namun, ketika jarak mengikis dan wajahnya terlihat jelas, kekecewaan kembali menghantamku. Pria itu bukan suamiku. 1 jam pun berlalu. Mas Romi belum juga kembali. Terminal yang semula sangat ramai kini perlahan mulai sepi karena bus-bus jurusan sore sudah banyak yang berangkat. Beberapa calo tiket dan pengamen mulai memperhatikanku yang duduk sendirian sejak tadi dengan wajah cemas. Rasa takut yang amat sangat mulai menyergap hatiku. Di tengah kepungan debu dan deru mesin bus yang tersisa, aku hanya bisa meremas jemariku yang mulai mendingin, terus merapalkan doa di dalam hati agar suamiku baik-baik saja dan segera datang menjemputku dari penantian yang mulai terasa menyiksa ini. Matahari sore telah sepenuhnya tenggelam, digantikan oleh lampu-lampu neon terminal yang mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya putih yang agak remang dan dingin. Angin malam mulai berembus, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang melalui sela-sela kain kebayaku. Aku, Melati, masih setia duduk di atas bangku besi yang kini terasa sangat dingin. 2 jam telah berlalu sejak Mas Romi melangkah pergi ke balik kerumunan itu, meninggalkan aku bersama sebuah koper kain dan sejuta tanya yang mulai menggerogoti isi kepalaku. Rasa gelisah yang tadinya hanya berupa ketukan kecil di dalam dada, kini telah berubah menjadi gemuruh kepanikan yang hebat. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata, siap tumpah kapan saja. Aku berkali-kali berdiri, berjalan beberapa langkah ke depan dengan pandangan menyapu seluruh area ruang tunggu, loket tiket, hingga kederetan warung kelontong di seberang jalan. Namun, sosok pria yang amat kucintai itu sama sekali tidak tertangkap oleh pandanganku. "Mas Romi, kamu kemana?" bisikku lirih. Nyaris tak terdengar di antara raungan mesin bus ekonomi yang baru saja menyalakan mesinnya. Suaraku bergetar menahan tangis yang kusembunyikan di balik telapak tangan. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan tanpa bisa kukendalikan. Sebagai seorang istri yang baru dinikahi 2 hari, naluri pertamaku adalah mencemaskan keselamatannya. Apakah Mas Romi kecopetan? Apakah dia pingsan di jalan karena kelelahan? Atau apakah dia mengalami kecelakaan di sekitar terminal ini hingga tidak bisa kembali kepadaku? Pikiran bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada suamiku membuat dadaku terasa begitu sesak. Seolah pasokan oksigen di sekitar terminal ini mendadak habis. Seorang wanita paruh baya, penjual jamu gendong yang sejak tadi memperhatikanku dari kejauhan, perlahan berjalan mendekat. Beliau menaruh bakul jamunya di lantai, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa iba. "Neng, sejak sore tadi ibu lihat Neng duduk sendirian di sini. Sedang menunggu siapa? Bus jurusannya sudah lewat semua, loh?" tanya wanita itu dengan suara keibuan yang lembut. Mendengar sapaan itu, pertahananku runtuh. Setetes air mata lolos membasahi pipiku. Saya sedang menunggu suami saya, Bu. Tadi pamitnya mau beli tiket dan minuman ke loket dalam. Tapi sampai sekarang belum kembali. Ini sudah lebih dari 2 jam, Bu." Wanita penjual jamu itu menghela napas panjang. Tatapannya berubah menjadi cemas sekaligus curiga, bukan kepadaku, melainkan pada situasi yang sedang kuhadapi. "Suaminya pakai baju apa, Neng? Sudah dicoba dicari ke loket? Biasanya loket tiket sudah tutup kalau jam segini." "Pakai kemeja kasual warna biru laut, Bu." Saya takut menyusul ke dalam karena Mas Romi berpesan keras agar saya tidak beranjak dari bangku ini dan menjaga koper kami. Jawabku sembari menunjuk koper kain di sampingku dengan tangan yang gemetar. Wanita itu menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan. Tampak ada gurat keraguan di wajahnya yang mulai berkerut. "Neng, terminal ini kalau malam rawan. Lebih baik Neng coba tanya ke petugas keamanan di depan sana. Jangan cuma duduk di sini, kasihan Neng masih muda. Nanti ada orang berniat jahat." "Iya, Bu, terima kasih," ucapku terbata-bata. Setelah penjual jamu itu pergi, aku memberanikan diri untuk berdiri. Aku tidak bisa lagi hanya dia memangku tangan dan menangis. Aku harus mencari Mas Romi. Dengan tangan gemetar, aku menyeret koper kainku yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya,
melangkah tertatih-tatih menuju pos polisi Pamong Praja atau petugas terminal yang berada di dekat gerbang masuk. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayuti kakiku. Sepanjang koridor terminal yang mulai sepi, beberapa pasang mata pria-pria asing menatapku dengan pandangan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mempercepat langkahku, memeluk tas kecilku erat-erat ke dada, sambil terus merapalkan doa keselamatan. Hatiku menjerit memanggil nama Mas Romi, berharap pria itu tiba-tiba muncul dari balik pilar bangunan, berlari ke arahku, dan meminta maaf karena telah membuatku menunggu lama. Aku masih sangat berharap bahwa ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman biasa, bukan awal dari sebuah mimpi buruk yang akan menghancurkan seluruh sisa hidupku sebagai seorang gadis yatim piatu. Malam semakin larut, dan suasana terminal kini benar-benar telah berubah wajah. Riuh rendah suara keluarga yang bercengkrama kini digantikan oleh gelak tawa sekelompok pria yang berkumpul di sudut-sudut peron remang-remang. Aroma asap rokok murahan dan uap kopi hitam pekat menguar di udara, bercampur dengan hawa malam yang kian menggigit kulit. Aku, Melati, berdiri mematung di dekat pilar beton besar, memeluk koper kainku seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Langkahku yang semula ingin menuju pos petugas terhenti begitu saja. Pos yang ditunjuk oleh ibu penjual jamu tadi tampak kosong. Pintunya tertutup rapat dengan gembok besi yang mengatup. Kepanikan yang menjalar di sekujur tubuhku kini mencapai puncaknya. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mengalir deras, membasahi pipi dan jatuh ke atas kain kebayaku yang mulai lecek. Di tengah keputusasaan itu, aku mengeluarkan sebuah ponsel kecil berlayar monokrom dari dalam tas. Satu-satunya alat komunikasi yang kubeli dari hasil tabunganku sebelum menikah. Dengan jemari yang gemetar hebat, aku menekan nomor Mas Romi. Ini sudah ke-20 kalinya aku mencoba menghubunginya. Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator wanita yang datar itu kembali menyapa telingaku, terdengar seperti hantaman gada yang meremukkan sisa-sisa harapanku. Aku menurunkan ponsel itu dengan lemas. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dinginnya angin malam, tetapi karena sebuah kenyataan pahit yang perlahan mulai mendesak masuk ke dalam logikaku, walau hatiku masih menolaknya dengan keras. Mas Romi, kenapa ponselmu mati? Di mana kamu, Mas? Bisikku tersedu-sedu, menyembunyikan wajah di balik jilbabku yang sudah kusut. Saat aku sedang terisak sendirian, sepasang sepatu bot kulit yang tampak kusam berhenti tepat di hadapanku. Aku tersentak, perlahan mendongakkan kepala dengan binar harapan yang sempat terbersit di hati. Namun, binar itu langsung padam seketika. Pria yang berdiri di depanku bukanlah Mas Romi. Dia adalah seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jaket jinjing hitam yang tampak kusam, dengan sebatang rokok yang terselip di sela jarinya. Wajahnya keras, dihiasi cambang tipis, dan sepasang matanya menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan menilai yang membuat sekujur tubuhku meremang ngeri. Neng Melati, ya? Tanya pria itu. Suaranya berat dan serak, terdengar begitu asing sekaligus mengintimidasi di telingaku. Aku tersentak mundur satu langkah, mengeratkan pelukan pada koperku. Jantungku berpacu secepat sekelompok kuda yang lepas dari kendali. Bagaimana mungkin pria asing ini tahu namaku? Anda siapa? Dari mana tahu nama saya? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan takut. Aku berusaha menjaga jarak, namun punggungku justru membentur pilar beton yang dingin. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia mengembuskan asap rokoknya ke udara, lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah benda. Hatiku mencelos saat melihat benda itu. Itu adalah selembar kain selendang batik. Selendang yang sama dengan yang digunakan Mas Romi untuk mengikat koper kami saat berangkat tadi pagi. Jangan takut, Neng. Saya diutus oleh suamimu, Romi. Ucap pria itu dengan senyum tipis yang sama sekali tidak menenangkan hati. Romi bilang, dia ada urusan mendesak yang tidak bisa ditunda. Dia harus pergi duluan ke kota tujuan naik bus cepat karena urusan bisnisnya tiba-tiba dimajukan oleh bosnya. Mendengar nama Mas Romi disebut, akal sehatku sempat lumpuh oleh rasa lega yang semu. Mas Romi pergi duluan? Tapi kenapa saya ditinggal di sini, Pak? Kenapa ponselnya tidak aktif?
Kenapa dia tidak memberitahu saya sendiri? Rentetan pertanyaan keluar dari mulutku bagai air bah. Pria itu terkekeh pelan. Sebuah kekahan yang terdengar hambar dan ganjil. Baterai ponselnya habis. Neng, makanya dia minta bantuan saya. Dia sudah membayar saya untuk mengantarkanmu menyusul dia ke tempat tujuan. Busnya sudah menunggu di gerbang belakang terminal. Ayo, ikut saya sekarang sebelum bus terakhirnya berangkat. Pria itu mengulurkan tangannya, hendak meraih gagang koper kainku. Naluri liarku sebagai seorang gadis yang tumbuh di jalanan tanpa orang tua tiba-tiba menjeritkan alarm bahaya yang teramat sangat. Ada sesuatu yang salah. Cara pria ini menatapku, cara dia menyebut nama suamiku tanpa rasa hormat, dan skenario tentang Mas Romi yang meninggalkanku begitu saja di terminal malam hari, semuanya terasa janggal. Namun, di sisi lain, selendang batik itu ada di tangannya. Aku berdiri di persimpangan jalan antara rasa percaya pada suamiku, atau rasa takut pada kegelapan malam yang perlahan mulai mengepungku. Lampu neon terminal yang berkedip-kedip tidak stabil seolah mencerminkan kekacauan yang sedang bergejolak di dalam dadaku. Aku, Melati, menatap bergantian antara ujung sepatu bot pria asing itu dan selembar selendang batik yang digenggamnya. Selendang itu milikku. Aku sendiri yang melipatnya dan menyerahkannya kepada Mas Romi kemarin malam. Melihat benda itu berada di tangan orang lain membuat hatiku mencelos, melahirkan sejenis rasa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Pria berjaket hitam itu kembali melangkah maju, memperkecil jarak di antara kami. Bau alkohol samar kini tercium dari napasnya, berbaur dengan pekatnya asap rokok. Ayo, Neng Melati, jangan membuang waktu. Busnya tidak akan menunggu lama. Kalau kita ketinggalan, suamimu bisa marah besar. Desaknya lagi, kali ini dengan nada suara yang sedikit lebih tegas dan tidak sabaran. Aku mengeratkan pelukanku pada koper kain, menggunakannya sebagai tameng darurat antara diriku dan pria ini. Suaraku tercekat di tenggorokan, namun aku memaksakan diri untuk berbicara. Maaf, Pak, tapi kalau Mas Romi memang mendadak pergi, kenapa dia tidak menulis surat? Atau setidaknya meninggalkan pesan lewat petugas loket resmi? Kenapa harus menyuruh orang lain? Pria itu mengembuskan napas panjang, tampak mulai kehilangan kesabarannya yang tipis. Dia menatap ke sekeliling terminal yang semakin sepi, lalu kembali menatapku dengan mata yang menyipit. Neng, Romi itu sedang buru-buru. Urusan bisnisnya ini menyangkut uang banyak untuk masa depan kalian juga. Kan? Dia tidak punya waktu untuk birokrasi terminal. Sudahlah, ikuti saja saya. Saya ini berniat baik mau menolong. Tangan kekarnya yang dipenuhi bulu-bulu halus tiba-tiba menjangkau ke depan, mencengkeram paksa gagang koper kain yang kupegang. Jangan, Pak, lepaskan. Jeritku tertahan. Aku menarik koper itu kembali dengan seluruh sisa tenaga yang kupunya. Tarikan itu membuat tubuhku yang mungil sedikit terhuyung. Namun aku menolak untuk melepaskannya. Koper ini berisi seluruh hidupku, pakaianku, dan kenangan singkat pernikahan kami. Jika aku melepaskannya, aku merasa akan kehilangan segalanya. Pria itu mendengus kesal, namun dia segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi sebuah senyuman ramah yang dipaksakan, sebuah topeng baru untuk menenangkan mangsanya. Astaga, Neng, jangan teriak-teriak begitu. Nanti orang-orang mengira saya mau menjambret. Saya ini dibayar oleh suamimu untuk mengantarkanmu dengan selamat. Kalau kamu tidak percaya, mari kita jalan pelan-pelan ke gerbang belakang. Kamu bisa lihat sendiri busnya. Pikiranku berputar dengan sangat cepat. Di satu sisi, logika dan naluri bertahanku berteriak bahwa ini adalah jebakan. Skenario ini terlalu rapi sekaligus terlalu rapuh untuk dipercaya. Namun, di sisi lain, sebuah sudut kecil di hatiku yang naif masih mencoba membela Mas Romi. Mungkin Mas Romi benar-benar dalam keadaan darurat? Mungkin dia terpaksa? Rasa cinta dan ketergantunganku pada sosok suami membuatku buta, menjadikanku wanita rapuh yang mudah goyah. Sebagai gadis yatim piatu yang mendambakan pelindung, gagasan bahwa suamiku telah membuangku adalah hal yang paling menakutkan, lebih menakutkan daripada pria asing di depanku ini. Baik, Pak. Ucapku akhirnya,
kalah oleh keputusasaan dan rasa haus akan kepastian. Saya akan ikut berjalan ke belakang. Tapi tolong, jangan sentuh koper saya. Saya bisa membawanya sendiri. Pria itu mengangkat kedua tangannya ke udara, tanda menyerah yang pura-pura. Terserah Neng saja. Yang penting jalan yang cepat. Dia berbalik dan mulai berjalan mendahuluiku. Aku mengekor di belakangnya dengan jarak sekitar 3 langkah. Setiap kali kakiku melangkah maju, gemetar di lututku semakin parah. Kami berjalan menyusuri koridor samping terminal yang gelap, melewati deretan toko-toko yang sudah tutup dan digembok rapat. Cahaya lampu di area ini sangat minim, hanya mengandalkan pantulan dari lampu jalan raya di kejauhan. Suara gesekan roda koperku di atas lantai semen yang retak terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian malam yang mencekam. Aku memandang punggung pria asing di depanku dengan perasaan was-was yang luar biasa. Di dalam hati, aku terus membisikkan nama Mas Romi, memohon agar suamiku tiba-tiba muncul di ujung koridor ini, merebutku dari kegelapan ini, dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah ujian kecil dari pernikahan kami. Aku tidak pernah tahu bahwa setiap jengkal langkah yang kuambil malam itu justru membawaku semakin dekat ke jurang nestapa yang akan merenggut seluruh martabatku sebagai seorang wanita. Langkah kaki pria asing di depanku terdengar begitu berat dan bergaung di sepanjang lorong belakang terminal yang sepi. Aku, Melati, terus berjalan mengekor di belakangnya dengan perasaan yang kian berkecamuk. Peganganku pada gagang koper kain sudah terasa mati rasa karena terlalu erat mencengkeram. Malam seolah menelan seluruh keberanian yang tersisa di dalam diriku. Di tempat yang minim cahaya ini, bayangan kami berdua memanjang dan meliuk-liuk di dinding semen yang kusam dan dipenuhi coretan, menambah kesan mencekam yang membuat dadaku kian sesak. "Pak, apakah masih jauh? Jalannya kok sepi sekali?" Tanyaku dengan keberanian yang dipaksakan. Suaraku bergetar, memecah kesunyian malam yang dingin. Pria itu tidak menghentikan langkahnya, bahkan tidak menoleh sedikit pun. "Sudah dekat, Neng. Di depan itu kan sudah gerbang keluar. Busnya parkir agak di luar biar tidak kena retribusi terminal," jawabnya santai, namun nadanya terdengar ketus dan tidak sabaran. Aku memelankan langkahku sejenak. Pandanganku beralih ke ujung lorong yang ditunjuknya. Di sana memang ada sebuah gerbang besi tua yang terbuka separuh, membatasi area terminal dengan sebuah jalanan sepi yang dikelilingi semak belukar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan bus antar kota yang besar dan terang benderang seperti yang kubayangkan. Hanya ada sebuah mobil minibus tua berwarna gelap yang mesinnya sengaja dibiarkan menyala, mengeluarkan asap tipis yang berbau solar menyengat. Perasaan tidak enak yang sejak tadi mengendap di dasar hatiku kini meledak menjadi rasa takut yang nyata. Naluri bertahanku berteriak keras agar aku berbalik dan berlari sekencang mungkin kembali ke peron yang terang. Namun, bayangan tentang Mas Romi, suamiku yang baru 2 hari menikahiku, menahan kedua kakiku. Bagaimana jika Mas Romi benar-benar ada di dalam mobil itu? Bagaimana jika dia menungguku dengan cemas? Ego dan rasa cintaku yang naif masih saja mencoba merangkai alasan demi alasan untuk membenarkan tindakan suamiku. "Ayo, Neng," malah melamun di situ. "Masuk." Suara sentakan itu mengejutkanku. Pria berjaket hitam itu rupanya sudah berdiri di samping pintu minibus yang kini telah bergeser terbuka. Di dalam kabin mobil yang remang-remang, aku bisa melihat siluet 2 orang pria lain yang sedang duduk di kursi depan dan tengah. Mereka menoleh ke arahku dengan tatapan yang dingin dan tak bersahabat. Aku melangkah mundur 2 kali, menggelengkan kepala dengan cepat. Air mata yang sempat mengering kini kembali merebak di pelupuk mataku. "Tidak, Pak, saya tidak mau masuk." "Mas Romi mana?" "Katanya Mas Romi ada di sini." "Saya tidak melihat suami saya," ujarku dengan suara yang meninggi, bercampur antara histeria dan ketakutan. Pria itu mendengus kasar. Wajah ramah yang dipaksakannya sejak tadi kini runtuh sepenuhnya, digantikan oleh raut wajah yang beringas dan kejam. Dia melangkah cepat mendekatiku, lalu tanpa aba-aba, tangan kekarnya mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat hingga membuatku memekik kesakitan. "Jangan banyak tanya. Suamimu itu sudah pergi. Dia sudah menyerahkanmu pada kami," bentak pria itu. Suaranya terdengar seperti petir di telingaku.
Mendengar kata-kata itu, duniaku seolah runtuh seketika. Jantungku bagai berhenti berdetak, dan darahku terasa membeku di dalam pembuluh darah. Apa? Apa maksud Anda? Mas Romi tidak mungkin melakukan itu. Dia suamiku. Kami baru saja menikah. Jeritku histeris, berusaha melepaskan pergelangan tanganku dari cengkeramannya yang seperti jepitan besi. Halah! Dasar wanita bodoh, yatim piatu naif. Pria itu tertawa mengejek, sebuah tawa yang terdengar sangat keji di keheningan malam. Romi itu punya utang banyak pada bos kami, dan dia sudah menandatangani surat perjanjian. Kamu, istrinya yang tidak punya siapa-siapa ini, sudah dijual olehnya untuk melunasi semua utang-utangnya. Jadi sekarang, kamu adalah milik kami. Kata-kata itu menghantam dadaku dengan telak, lebih menyakitkan daripada hantaman fisik apapun. Seluruh sendi di tubuhku mendadak lemas. Air mataku tumpah ruah, bukan lagi karena takut pada pria di depanku, melainkan karena rasa hancur yang teramat dalam. Pria yang kuhormati, pria yang kuanggap sebagai pelindung dan jawaban atas segala doa sepi hidupku, ternyata telah menjadikanku sebagai barang dagangan. Kebahagiaan, janji manis, dan kecupan di kening kemarin pagi. Semuanya hanyalah sebuah kepalsuan yang dirancang untuk menggiringku ke gerbang neraka ini. Di bawah langit malam yang kelam, di tepi terminal yang sunyi, aku tersungkur di aspal, meratapi nasibku sebagai sebatang kara yang kini benar-benar telah dikhianati oleh belahan jiwanya sendiri. Malam yang semakin pekat seolah ikut mengubur seluruh sisa kebahagiaan yang sempat kurasakan. Di atas aspal dingin di area belakang terminal, aku, Melati, bersimpuh dengan tubuh yang bergetar hebat. Kata-kata pria berjaket hitam itu masih terngiang-ngiang di telingaku, bergaung laksana suara guntur yang meretakkan seluruh dinding kesadaranku. Dijual, melunasi utang, bukan lagi milik sendiri. Frasa-frasa kejam itu berputar di dalam kepala, mengoyak-ngoyak jiwa seorang gadis yatim piatu yang begitu mendambakan sebuah pelukan hangat bernama keluarga. Tidak mungkin. Mas Romi tidak sekejam itu. Bisikku di antara isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Air mataku mengalir deras, membasahi debu jalanan yang menempel di pipiku. Aku menolak percaya. Aku ingin terbangun dari mimpi buruk ini. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa ini semua hanyalah gurauan yang keterlaluan atau salah alamat. Namun, cengkeraman kasar di pergelangan tanganku bukanlah sebuah mimpi. Rasa sakit yang menjalar dari kulit yang memerah akibat remasan kuat pria itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Perempuan bodoh, berhenti merengek. Suamimu itu sudah bersenang-senang dengan uang muka yang kami berikan kemarin malam. Jangan harap dia akan kembali menjemputmu. Bentak pria itu lagi. Dengan sekali sentakan kasar, dia memaksa tubuhku yang lemas untuk berdiri tegak. Koper kain yang kubawa dengan penuh harapan sejak pagi tadi terlepas begitu saja dari tanganku. Jatuh terhempas ke tanah hingga ritsletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan helai-helai pakaian yang telah kupersiapkan untuk lembaran baru kehidupan kami. Kain-kain itu kini tergeletak tak berharga, sama seperti diriku saat ini. Dua pria yang berada di dalam minibus kini turun. Yang satu bertubuh pendek kekar dengan topi pet yang menutupi dahinya, sementara yang lain berwajah tirus dengan tatapan mata yang sangat dingin. Mereka berjalan mendekat, membentuk lingkaran yang mengurungku di tengah kegelapan lorong. Cepat masukkan dia ke dalam mobil. Jangan sampai ada patroli pasar malam yang lewat sini, perintah pria bertopi pet dengan nada ketus. Tolong, siapapun, tolong saya. Akhirnya, naluri bertahanku yang paling dasar bangkit mengalahkan rasa syok yang sempat melumpuhkan tubuhku. Aku menjerit sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di tenggorokanku. Aku berusaha menendang dan meronta, memukulkan tas kecilku ke dada pria yang mencengkeramku. Suaraku memecah keheningan malam di belakang terminal, bergaung di antara dinding-dinding beton yang bisu. Namun, jeritan itu langsung lenyap, seolah ditelan oleh luasnya langit malam. Area ini terlalu jauh dari peron utama. Warung-warung di sekitar sini sudah lama menutup jendelanya, dan orang-orang yang tersisa di terminal memilih untuk menutup telinga, terlalu takut untuk ikut campur dalam urusan malam yang gelap.
Sebuah telapak tangan yang besar dan berbau tembakau menyengat tiba-tiba membekap mulutku dari belakang, memutus aliran udara dan menghentikan sisa jeritanku. Aku hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang teredam. Air mataku kian deras membasahi tangan yang membekapku. Dada rasanya mau pecah karena kekurangan oksigen, ditambah rasa sesak yang luar biasa akibat pengkhianatan yang teramat keji ini. Diam! Kalau kamu terus berisik, kami tidak akan segan-segan berbuat kasar. Ancam pria berjaket hitam itu tepat di samping telingaku. Napasnya yang panas memburu, membuat bulu kuduku meremang ngeri karena rasa jijik dan takut yang bercampur menjadi satu. Kedua pria lainnya segera meraih kedua kakiku, mengangkat tubuhku yang kini sudah kehilangan daya untuk melawan secara berarti. Aku diseret dengan paksa menuju pintu geser minibus yang menganga lebar seperti mulut monster yang siap menelanku hidup-hidup. Dari dalam kabin yang remang-remang itu, bau udara yang apek dan asing seolah menyambutku masuk ke dalam dunia baru yang penuh dengan penderitaan. Saat tubuhku dilemparkan ke atas kursi jok mobil yang keras, aku melihat untuk terakhir kalinya ke arah luar melalui celah pintu yang perlahan bergeser menutup. Di atas aspal yang remang, koper kainku ditinggalkan begitu saja di bawah siraman lampu jalan yang temaram. Bersamaan dengan suara pintu mobil yang berdentum keras mengunci, aku menyadari bahwa kehidupan melati yang polos, yang percaya pada janji manis pernikahan, telah mati di terminal ini. Yang tersisa hanyalah sebatang kara yang harus bersiap menghadapi badai paling hitam dalam hidupnya. Minibus tua itu melaju membelah kegelapan malam dengan kecepatan tinggi. Di dalam kabin yang pengap dan temaram, aku, Melati, mendekap kedua lututku erat-erat di sudut kursi paling belakang. Tubuhku bergetar hebat, bukan lagi hanya karena hawa dingin yang berembus dari celah dashboard mobil, melainkan karena rasa hancur yang teramat dalam yang kini menjalar ke setiap jengkal jiwaku. Suara deru mesin mobil yang kasar berpadu dengan guncangan jalanan yang berlubang, seolah-olah menjadi musik latar dari kehancuran hidupku. Aku menatap keluar jendela yang berdebu. Lampu-lampu jalanan kota yang asing berkelebat cepat, perlahan memudar digantikan oleh keheningan jalan raya pinggiran yang dikelilingi oleh siluet pepohonan tinggi. Aku tidak tahu kami sedang menuju kemana. Bagiku, arah sudah tidak ada artinya lagi sejak Mas Romi membuangku ke dalam jurang ini. Di baris kursi tengah, dua pria yang tadi menyeret seolah mengabaikan keberadaanku. Mereka asyik menyalakan rokok, mengobrol dengan suara rendah diselingi tawa kecil yang terdengar sangat mengerikan di telingaku. Asap rokok mereka mengepul bebas, membuat dadaku yang sesak menjadi kian terhimpit. Aku menyentuh cincin emas di jari manisku, benda yang baru 2 hari lalu melingkar di sana sebagai simbol ikatan suci. Air mataku menetes lagi, hangat dan sunyi, membasahi punggung tanganku. "Mengapa, Mas?" Pertanyaan itu terus berputar-putar di dalam kepalaku laksana kaset rusak yang menyiksa. Apa salahku? Apakah karena aku hanya seorang gadis yatim piatu yang miskin, hingga kamu merasa bisa memperlakukanku seperti barang yang tak berharga? Setiap kenangan tentang Mas Romi yang manis kini berubah menjadi belati yang menusuk-menusuk hatiku. Senyumannya saat memijat pundakku, kecupan lembutnya di keningku sebelum kami berangkat, hingga janjinya tentang rumah kecil dengan halaman penuh bunga melati, semuanya kini menjelma menjadi racun yang mematikan. Aku menyadari dengan sangat perih bahwa seluruh perhatian dan kelembutan yang ia tunjukkan selama ini hanyalah sebuah investasi sandiwara untuk mempermudah jalannya menjualku demi melunasi utang-utangnya. "Hei, perempuan, berhenti menangis," bentak pria yang duduk di sebelah sopir tanpa menoleh ke belakang. Suaramu yang sesenggukan itu membuat telingaku sakit. Terima saja nasibmu. Di tempat baru nanti, kalau kamu penurut, hidupmu tidak akan sesusah ini. Aku segera membekap mulutku sendiri dengan jilbabku yang sudah sangat kusut, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan suara tangisanku. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku lagi di depan monster-monster ini. Aku memejamkan mata erat-erat, merapalkan doa-doa pendek yang diajarkan mendiang pengasuh panti asuhanku dulu. Aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, karena saat ini, di dunia yang luas ini, benar-benar tidak ada satupun manusia yang bisa kupanggil untuk meminta pertolongan. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan menyiksa, merenggut sisa-sisa tenaga emosional yang kupunya. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 jam membelah jalanan sepi, laju minibus mulai melambat.
Mobil itu berbelok memasuki sebuah pekarangan yang dijaga oleh pagar besi tinggi yang berkarat. Aku membuka mata, menatap nanar lewat jendela. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan berlantai 2 yang tampak tua dan terasing dari pemukiman warga. Lampu terasnya yang berwarna kuning redup bergoyang ditiup angin malam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menyeramkan di dinding bangunan yang tampak lembab. Kita sudah sampai. Turun. Perintah pria berjaket hitam sembari menggeser pintu mobil dengan kasar. Hawa malam yang pekat langsung menyergap wajahku saat aku dipaksa melangkah keluar dari mobil. Kedua kakiku terasa lemas bagaikan jeli. Nyaris tak sanggup menopang berat tubuhku sendiri. Pria itu mencengkeram lengan atasku dengan kuat, menuntunku berjalan tertatih-tatih menuju pintu depan bangunan tua tersebut. Setiap langkah mendekati pintu itu terasa seperti langkah menuju akhir dari kebebasanku sebagai seorang manusia. Di depan ambang pintu yang dingin itu, aku hanya bisa memasrahkan nasibku pada takdir, sembari bersiap menghadapi babak baru yang mungkin akan jauh lebih gelap dari malam ini. Langkah kakiku terseret di atas lantai semen teras bangunan tua yang terasa sangat dingin. Aku, Melati, mendongakkan kepala dengan sisa-sisa kekuatan yang kupunya. Bangunan 2 lantai di hadapanku ini tampak begitu angkuh sekaligus menyeramkan di bawah guyuran cahaya lampu merkuri yang temaram. Jendela-jendelanya dipasangi tralis besi yang kokoh dan berkarat, seolah menegaskan bahwa tempat ini dirancang bukan untuk menyambut tamu, melainkan untuk mengurung jiwa-jiwa yang malang. Pria berjaket hitam di sampingku mengetuk pintu kayu jati yang besar itu sebanyak 3 kali dengan ketukan yang berpola. Tidak butuh waktu lama. Terdengar suara gerendel besi yang digeser dari dalam. Pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan, memamerkan sebuah ruangan dalam yang remang-remang namun tercium aroma wewangian menyengat yang membuat hidungku perih. Seorang wanita parubaya dengan pakaian yang mencolok dan riasan wajah yang sangat tebal berdiri di ambang pintu. Sepasang matanya yang tajam langsung menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti seorang pedagang yang sedang menilai kualitas barang belanjaannya. Jadi, ini barang yang dibawa dari Romi, tanya wanita itu. Suaranya serak dan berat, terdengar dingin tanpa empati sedikit pun. Benar, Mami, ini Melati, istrinya yang baru dinikahi 2 hari lalu. Masih polos, yatim piatu, dan tidak punya keluarga yang akan mencarinya. Sesuai dengan kriteria yang Mami minta, jawab pria berjaket hitam itu sembari mendorong pundakku agar maju 1 langkah. Mendengar kalimat, tidak punya keluarga yang akan mencarinya, keluar dari mulut pria itu. Hatiku seperti kembali diiris oleh sembilu. Kenyataan bahwa status yatim piatuku dijadikan alasan utama bagi Mas Romi untuk menjadikanku korban perdagangannya, membuat dadaku terasa sesak luar biasa. Air mataku yang sempat mengering kini kembali menetes, membasahi pipi yang mulai pucat karena kelelahan emosional yang teramat sangat. Tolong, Bu, lepaskan saya ingin pulang. Bisikku lirih dengan suara yang serak. Aku memberanikan diri menatap wanita yang dipanggil Mami itu, berharap masih ada secercah naluri keibuan di dalam hatinya yang bisa tergerak oleh penderitaanku. Namun, wanita itu justru terkekeh pelan. Sebuah kekahan yang terasa sangat dingin dan meruntuhkan sisa harapan terakhirku. Dia mendekat, lalu mencengkeram daguku dengan jari-jarinya yang dihiasi kuku palsu panjang yang tajam. Dia memaksa wajahku untuk menatapnya lebih dekat. Pulang kemana, cantik? Suamimu yang tampan itu sudah menukarmu dengan segepok uang untuk bayar utang judinya. Tempatmu sekarang di sini. Mulai malam ini, kamu harus patuh pada aturan di rumah ini kalau mau makan dan hidup tenang. Ucap Mami dengan senyum sinis yang mengerikan. Dia melepaskan cengkeramannya di daguku dengan sentakan kasar, lalu menoleh pada 2 anak buahnya. Bawa dia ke kamar belakang lantai 2. Kunci pintunya. Jangan beri dia makan sampai besok siang agar dia tahu siapa yang berkuasa di sini sekarang. Baik, Mami, jawab mereka serempak. Kedua pria itu kembali mencengkeram kedua lenganku, memaksaku berjalan menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Aku sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menjerit atau meronta. Tubuhku terasa kosong. Jiwaku seolah telah terbang meninggalkan raga yang kini diseret paksa melewati lorong-lorong sempit yang sepi. Di sepanjang lorong lantai 2, aku sempat melihat beberapa pintu kamar yang tertutup rapat,
namun dari balik celah-celahnya terdengar suara isak tangis sayup-sayup yang serupa dengan penderitaanku. Mereka membukakan sebuah pintu kamar di ujung lorong yang gelap. Tubuhku didorong masuk hingga aku tersungkur di atas sebuah kasur busa tanpa sprei yang terhampar di lantai. "Selamat menikmati kamar barumu, Neng Melati," ejek pria berjaket hitam sebelum menarik pintu kayu itu hingga menutup rapat. Brak! Suara pintu yang ditutup dengan keras diikuti oleh bunyi kunci yang diputar dari luar. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan berukuran 3 kali 3 meter itu. Kamar ini hanya memiliki satu ventilasi kecil yang dipasangi jeruji besi di bagian atas dinding, mengizinkan sedikit cahaya bulan malam masuk dan menerangi kegelapan. Aku membalikkan tubuh, merangkak perlahan mendekati pintu yang terkunci. Aku menyandarkan keningku pada permukaan kayu yang kasar, memeluk lututku erat-erat di dalam kegelapan. Di dalam ruang sunyi itu, dalam statusku yang kini menjadi tawanan akibat pengkhianatan suamiku sendiri, aku hanya bisa menangis tanpa suara, meratapi nasib malangku yang terperangkap di dalam jerat malam yang tak berujung. Malam-malam panjang yang berlalu di dalam kamar terkunci itu terasa bagai siksaan yang tak berujung bagi jiwaku. Namun, waktu tidak pernah berhenti bergerak, begitu pula dengan takdir. Aku, Melati, melewatkan hari-hari pertama dengan tubuh yang kuyu dan tatapan mata yang kosong. Namun, di dalam dada seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil terbiasa dihantam badai kehidupan, sisa-sisa kekuatan untuk bertahan hidup perlahan mulai bangkit dari puing-puing kehancuran. Aku menolak untuk mati di tempat ini. Aku menolak untuk membiarkan pengkhianatan Mas Romi menghancurkan seluruh sisa umurku. Pagi itu, seberkas cahaya matahari yang hangat menerobos masuk melalui celah ventilasi berjeruji di langit-langit kamar. Cahaya itu jatuh tepat di atas permukaan kasur busa tempatku duduk. Aku mengulurkan telapak tanganku yang mulai kurus, membiarkan kehangatan sinar fajar itu menyentuh kulitku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sebuah sensasi yang berbeda, bukan lagi rasa dingin terminal atau kepekatan malam, melainkan sebuah kehangatan alami yang seolah membisikkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanku sendirian. "Melati, kamu harus kuat. Kamu tidak boleh menyerah di sini," bisikku pada diri sendiri, merapalkan nama yang diberikan dengan penuh harapan oleh mendiang orang tuaku dulu. Keindahan kecil mulai hadir dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Pintu kamar berderi terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya bertubuh agak bungkuk yang bertugas mengantarkan makanan untuk para tawanan di lantai 2. Namanya Embok Darmi. Berbeda dengan Mami atau anak buahnya yang kasar, Embok Darmi selalu menatapku dengan pandangan mata yang teduh dan syarat akan rasa iba. Hari ini, beliau tidak hanya meletakkan piring plastik berisi nasi dan lauk seadanya di lantai. Beliau melangkah mendekat, lalu duduk di sampingku. Dari balik saku celemeknya yang kusam, beliau mengeluarkan seuntai bunga melati putih yang masih segar, yang tampaknya baru dipetik dari pekarangan samping bangunan. "Neng Melati, ini untukmu. Embok lihat namamu sama dengan bunga ini. Embok sengaja petikan agar kamarmu tidak terlalu bau apek," ucap Embok Darmi dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik karena takut terdengar oleh penjaga di ujung lorong. Aku menerima untaian bunga kecil itu dengan tangan yang gemetar. Begitu aromanya yang khas dan suci menyeruak masuk ke dalam indera penciumanku, air mataku menetes. Kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa haru yang teramat dalam. Aroma melati ini mengingatkanku pada jati diriku yang sebenarnya. Aku bukan sekadar barang dagangan yang tidak berharga. Aku adalah Melati, wanita yang memiliki kehormatan dan hak untuk hidup merdeka. Kehadiran bunga itu dan ketulusan Embok Darmi seolah menjadi oase yang menghidupkan kembali semangatku yang sempat mati. "Terima kasih, Embok, terima kasih banyak," bisikku sembari mendekap bunga itu ke dadaku. Embok Darmi menggenggam jemariku yang mendingin, memberikan remasan hangat yang menguatkan. "Neng, dengarkan Embok baik-baik. Jangan putus asa. Mami sedang sibuk mempersiapkan acara besar di lantai bawah besok malam. Penjagaan di pintu belakang pekarangan akan sedikit longgar, karena banyak orang luar yang keluar masuk mengantar barang dekorasi. Embok akan membantumu mencuri kunci serep gerbang belakang. Kamu harus bersiap. Neng, gunakan kesempatan itu untuk lari dan menyelamatkan dirimu." Mendengar bisikan itu, jantungku berdegup kencang.
Secercah harapan yang begitu terang tiba-tiba membentang di hadapanku, meruntuhkan dinding-dinding keputusasaan yang mengurungku selama ini. Lorong gelap tempatku tersesat kini mulai menampakkan ujungnya yang disinari cahaya kebebasan. Aku menatap mata Mbok Darmi dengan penuh keyakinan dan mengangguk mantap. Kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tegak di atas kaki sendiri dan bukan karena janji palsu seorang pria, kini terasa begitu dekat untuk kucapai. Malam yang dinanti akhirnya tiba, namun kali ini atmosfernya terasa sangat berbeda. Dari balik pintu kamar, aku, Melati, bisa mendengar sayup-sayup suara musik yang berdentung dari lantai bawah, menandakan bahwa acara besar yang direncanakan Mami telah dimulai. Seluruh penjaga dan anak buahnya tampak sibuk menyambut para tamu, membuat lorong lantai 2 yang biasanya mencekam kini menjadi jauh lebih lengang. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena ketakutan yang melumpuhkan, melainkan karena debaran harapan yang membuncah. Untaian bunga melati pemberian Mbok Darmi kemarin kupluk erat di dalam saku kebayaku. Aromanya yang harum seolah menjadi jimat keberanian yang terus membisikkan bahwa malam ini adalah akhir dari segala penderitaanku. Tepat tengah malam, terdengar suara gesekan kunci yang sangat halus dari balik pintu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat pintu kayu itu perlahan terbuka. Sosok Mbok Darmi muncul dari balik kegelapan dengan napas yang sedikit terengah-engah. Di tangannya, seuntai kunci besi kuningan berkilat tertimpa cahaya remang lorong. Neng Melati, sekarang jalannya sudah aman. Para penjaga di depan sedang lengah karena pengaruh minuman di bawah. Ini kunci gerbang belakang pekarangan. Keluar lewat tangga jemuran di ujung lorong, lalu larilah sekencang mungkin menuju jalan raya utama. Bisik Mbok Darmi dengan suara gemetar namun penuh penekanan. Aku menerima kunci itu. Air mata harus ketika menggenang di pelupuk mataku. Aku langsung memeluk tubuh ringkih wanita parubaya itu dengan sangat erat. Terima kasih, Mbok. Kebaikan Mbok tidak akan pernah melupakan seumur hidupku. Ikutlah bersamaku, Mbok. Mbok Darmi menggeleng pelan sambil tersenyum tulus, mengusap pipiku. Tidak bisa, Neng. Mbok sudah tua. Langkah Mbok akan memperlambatmu. Mereka tidak akan curiga pada Mbok. Sekarang pergilah. Jemput kembali hidupmu. Dengan tekad yang sudah bulat, aku mengangguk. Aku melangkah keluar dari kamar yang selama ini menjadi penjaraku. Dengan gerakan seringan kucing, aku menyusuri lorong lantai 2, menuruni tangga kayu jemuran di bagian belakang bangunan, hingga sepasang telapak kakiku kembali memijat rerumputan halaman yang basah oleh embun malam. Udara malam yang bebas langsung menerpa wajahku, terasa begitu segar dan melegakan. Sangat berbeda dengan udara pengap di dalam kamar penyekapan. Aku berlari setengah merangkak menuju gerbang besi tua di sudut pekarangan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, kumasukkan kunci kuningan itu ke dalam lubangnya. Klek! Gerbang itu terbuka tanpa suara berarti. Aku menyelinap keluar, menembus rimbunnya semak belukar yang membatasi pekarangan dengan jalan raya luar kota. Aku terus berlari, mengabaikan rasa perih di telapak kakiku yang tanpa alas, mengabaikan duri-duri kecil yang sesekali menggores kulitku. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu ringan karena beban berat pengkhianatan Mas Romi perlahan-lahan mulai luruh dari pundakku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Tempat terkutuk itu sudah kutinggalkan jauh di masa lalu. Setelah hampir 15 menit berlari menembus kegelapan, hamparan jalan raya yang luas akhirnya membentang di hadapanku. Di ufuk timur, semburat cahaya fajar berwarna jingga kekuningan mulai terbit, mengusir kepekatan malam yang selama ini mengurung hidupku. Keindahan langit pagi itu terlihat begitu megah dan puitis, seolah merayakan keberhasilanku merebut kembali kemerdekaanku sebagai seorang wanita. Sebuah bus antar kota berlogo resmi perlahan melambat saat melihatku berdiri di tepi jalan. Kondektur bus yang ramah membukakan pintu, menatapku dengan pandangan peduli melihat kondisiku yang tampak kelelahan. Mau kemana, Mbak? Ayo naik. Udaranya dingin di luar. Ajaknya dengan sopan. Aku melangkah naik ke dalam bus yang bersih dan hangat. Saat aku duduk di dekat jendela, menatap pemandangan matahari terbit yang kian meninggi, aku mengembuskan napas panjang yang syarat akan kelegaan. Aku, Melati, seorang gadis yatim piatu yang pernah dihancurkan oleh pria yang paling dicintainya, kini telah lahir kembali.
Tragedi kelam di terminal itu tidak membuatku mati, melainkan membentukku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan siap menyongsong masa depan baru yang cerah di bawah lindungan cahaya fajar yang suci. Tahun telah berlalu sejak fajar kebebasan itu menyambutku di tepi jalan raya antar kota. Waktu, dengan segala kerahasiaannya, ternyata menjadi tabib terbaik bagi luka-luka di hatiku. Aku, Melati, kini berdiri di depan sebuah jendela kaca yang besar dan bersih, menatap hamparan taman kecil yang sengaja kurawat sendiri. Di sana, ratusan kelopak bunga melati putih sedang bermekaran dengan anggunnya di bawah siraman cahaya matahari sore. Aromanya yang suci, lembut, dan harum semerbak memenuhi seluruh ruangan, membawa kedamaian yang teramat mendalam ke dalam jiwaku, sebuah kedamaian yang dahulu sempat kurasa mustahil untuk kembali kudapatkan. Tempat ini dinamakan Rumah Singgah Melati. Sebuah bangunan sederhana namun bernuansa sangat hangat yang kudirikan berkat kerja keras dan bantuan penuh dari pihak kepolisian, dinas sosial, serta beberapa donatur berhati emas yang tersentuh oleh kisah perjuanganku. Setelah berhasil naik ke atas bus malam itu, langkah pertama yang kuambil bukanlah meratapi nasib atau bersembunyi. Dengan sisa-sisa keberanian sebagai seorang gadis yatim piatu yang sudah terbiasa dihantam badai, aku langsung mendatangi kantor polisi pusat kota. Kesaksianku yang mendetail malam itu tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, tetapi juga menjadi kunci utama bagi pihak berwajib untuk menggerebek dan membongkar jaringan sindikat kejam milik Mami. Bangunan tua 2 lantai yang mengerikan itu kini telah disegel dan diruntuhkan rata dengan tanah. Keadilan yang sesungguhnya pun tegak berdiri. Semua orang yang terlibat di dalam lingkaran hitam itu, termasuk Mas Romi, pria yang dahulu sangat kuhormati dan kucintai, namun tega menjadikanku sebagai barang dagangan demi melunasi utang judi pribadinya, telah menerima vonis hukuman yang sangat setimpal di balik jeruji besi pengadilan. Saat persidangan setahun yang lalu, Mas Romi sempat menatapku dengan mata yang memohon ampun, menangis terseduh-seduh di kursi terdakwa. Namun, aku hanya menatapnya dengan pandangan yang tenang dan datar. Aku tidak membencinya, tetapi aku juga tidak lagi menyisakan ruang untuknya di dalam hidupku. Di ruang sidang itulah, aku melepas cincin pernikahan kami dan meninggalkannya begitu saja di atas meja, menandakan bahwa seluruh rantai rasa sakit yang ia ciptakan telah resmi kuputus. Aku mengembuskan napas panjang, meraba untaian bunga melati segar yang tersemat di kantong kebayaku. Aku tidak pernah membenci nama pemberian orang tuaku ini. Justru di titik paling kelam dalam hidupku, nama, Melati, inilah yang selalu mengingatkanku bahwa seburuk apapun lingkungan tempatku berada, aku harus tetap menjaga kesucian martabat dan kehormatanku sebagai seorang wanita. Tok tok tok. Suara ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Pintu kayu ruangan itu terbuka perlahan, menampilkan sosok wanita parubaya bertubuh agak bungkuk yang sangat kukenal. Mataku seketika berbinar bahagia. Embok Darmi. Bisikku dengan suara yang bergetar menahan haru. Ya, itu adalah Embok Darmi, wanita berhati malaikat yang dahulu mempertaruhkan nyawanya sendiri demi membukakan pintu gerbang belakang untukku. Setelah sindikat itu runtuh, aku mencari keberadaannya dan mengajaknya untuk tinggal bersamaku di rumah singgah ini. Kini, Embok Darmi tidak lagi mengenakan celemek kusam atau berjalan dengan rasa takut. Beliau mengenakan pakaian yang layak, wajahnya tampak jauh lebih bersih, segar, dan dipenuhi senyuman tulus seorang ibu. Neng Melati, di luar ada kiriman paket lagi untuk yayasan kita. Ada banyak pakaian layak pakai dan buku-buku untuk anak-anak asuh kita, ucap Embok Darmi dengan suara keibuannya yang lembut. Beliau berjalan mendekat, lalu mengusap pundakku dengan penuh kasih sayang, sentuhan yang sama dengan yang menguatkanku di malam tragedi itu. Alhamdulillah, Embok, tolong dibantu rapikan di aula. Ya, sebentar lagi anak-anak akan mulai jam belajarnya, jawabku sembari tersenyum manis. Di belakang tubuh Embok Darmi, tampak seorang gadis muda berusia sekitar 19 tahun melangkah masuk dengan sangat ragu-ragu. Wajah gadis itu tampak sangat pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis, dan kedua tangannya bergetar hebat memeluk tas ranselnya yang lusuh. Dia adalah korban baru yang baru saja diselamatkan oleh dinas sosial dari kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dirujuk ke rumah singgahku. Melihat kondisi gadis itu, dadaku berdesir hebat.
Ingatanku langsung melesat kembali pada momen di mana aku bersimpuh di aspal terminal malam hari, sendirian, ketakutan, dan merasa dunia ini telah kiamat. Aku berjalan mendekati gadis muda itu. Dengan gerakan yang teramat lembut, aku meraih kedua telapak tangannya yang terasa sedingin es. Aku menggenggamnya erat, menyalurkan kehangatan serta kekuatan emosional yang kini kumiliki sepenuhnya. Aku menatap langsung ke dalam manik matanya yang dipenuhi ketakutan, memberikan tatapan paling teduh yang bisa kuberikan. Jangan takut lagi, sayang. Kamu sudah berada di tempat yang tepat. Di sini, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakitimu lagi. Ini adalah rumahmu sekarang. Ucapku dengan nada suara yang bergetar menahan tangis haru. Mendengar kata-kataku, pertahanan gadis muda itu runtuh total. Dia terisak hebat, lalu menumpahkan seluruh air mata ketakutannya di atas bahuku. Aku mendekap tubuhnya yang bergetar dengan sangat erat, mengusap rambutnya, seolah sedang memeluk diriku sendiri di masa lalu. Embok Darmi yang berdiri di samping kami pun ikut meneteskan air mata bahagia, menyaksikan bagaimana tempat ini benar-benar menjelma menjadi tempat bernaung bagi jiwa-jiwa yang terluka. Matahari sore di luar jendela kini telah sepenuhnya berubah menjadi warna emas yang sangat megah dan indah, memantulkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru ruangan. Aku mendongakkan kepala, menatap langit yang bersih melalui kaca jendela sambil terus memeluk gadis tersebut. Hatiku kini telah benar-benar utuh dan pulih. Tragedi luar biasa tragis di mana aku ditinggalkan di terminal dan dijual oleh suami sendiri, tidak membuatku jatuh menjadi wanita yang lemah, sinis, atau penuh dendam. Sebaliknya, guratan takdir yang teramat kejam itu justru telah menempa seorang gadis yatim piatu yang sebatang kara menjadi sosok wanita yang luar biasa tangguh, mandiri, dan berdaya. Sosok yang kini mampu menjadi obor penerang bagi kegelapan hidup wanita-wanita lainnya. Aku adalah Melati. Aku pernah dihancurkan hingga berkeping-keping, namun dari puing-puing kehancuran itu, aku memilih untuk tumbuh dan mekar kembali dengan begitu indahnya. Kisah hidupku bukan lagi sebuah cerita tentang keputusasaan, melainkan sebuah simfoni kemenangan atas nama ketabahan, kehormatan, dan kemerdekaan jiwa manusia yang sejati. Di bawah naungan langit sore yang damai, wangi melati ini akan terus ada, abadi, dan takkan pernah bisa dipadamkan oleh badai manapun lagi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.